Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Channel 2. Sekarang dalam kesempatan video kali ini akan membahas mengenai pembahasan soal materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 3. Ini penilaian akhir semester atau penilaian PAS semester 1 untuk kelas 3 SMA atau kelas 12. Nah, di soal pertama langsung lanjut saja ke soal pertama. Sebelum lanjut menonton video ini, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau terupdate dari YouTube-nya Tama Channel 2. Langsung lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak dan kewajiban yang harus diketahui sekaligus dikembangkan oleh warga negara berkenaan dengan nilai dasar sila pertama Pancasila di antaranya. Yang pertama itu A, menjalankan ibadah agama sesuai keyakinan dan bekerja sama antar umat beragama. Poin ke B, ini ada jaminan hak setiap orang untuk memeluk lebih dari satu agama. Poin ke C yaitu jaminan hak setiap orang untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan keinginannya. Yang ke D yaitu memperlakukan agama mayoritas dengan perlakuan istimewa dari negara. Yang ke E yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia serta menjaga hubungan baik sesama manusia. Berdasarkan pembahasan soal nomor 1, ini karena yang ditanyakannya adalah setiap orang harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak dan kewajiban yang harus diketahui sekaligus dikembangkan oleh warga negara berkenaan dengan nilai dasar. Karena ini yang ditanyakan nilai dasar pertama Pancasila yang berarti yaitu untuk soal nomor 1 isinya adalah yang paling tepat yang bagian A. Menjalankan ibadah agama sesuai keyakinan dan bekerja sama antar umat beragama. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada perhatikan pertanyaan berikut. Yang poin pertama yaitu setiap anak dalam keluarga mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu setiap siswa memakai pakaian seragam sesuai ketentuan sekolah. Yang ketiga, setiap penduduk memiliki identitas kependudukan yang legal. Yang keempat, setiap pribadi warga negara menjadi warga negara yang sadar hukum. Yang terakhir, kelima, yaitu setiap warga negara Indonesia dapat memaksakan kehendaknya kepada negara. Dari pernyataan di atas, pernyataan yang tepat terkait konsep kewajiban ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 2, 3, dan 4. E. 2, 3, 4, dan 5. Berhubung yang ditanyakannya di sini pernyataan yang terkait konsep kewajiban. Jadi konsep kewajiban itu ada di poin kedua, itu ada setiap siswa memakai pakaian seragam sesuai ketentuan sekolah. Terus juga ada di poin ketiga, setiap penduduk memiliki identitas kependudukan yang legal. Terus ada di poin keempat, yaitu setiap pribadi warga negara menjadi warga negara yang sadar hukum. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang C. 2, 3, dan 4. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor ketiga ini ada kewajiban dasar negara. Maaf, kewajiban dasar warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur dalam konstitusi negara. Seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada beberapa pasal, di antaranya pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28J ayat 1 dan 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 2. Berdasarkan pasal 27 ayat 3, kewajiban warga negara terhadap negara adalah A. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Yang E. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Jadi karena yang ditanyakannya di sini adalah berdasarkan pasal 27 ayat 3, kewajiban warga negara adalah jadi kewajiban warga negara itu ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi untuk soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yang A ini ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lanjut ke
Soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini adalah sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan. Nilai ini artinya setiap warga negara itu berkewajiban A. Mengakui adanya perbedaan sebagai anugerah dari Tuhan. B. Mengedepankan sikap saling menghormati sesama dan antar umat beragama dan pemerintah. C. Membangun hubungan kerjasama yang harmonis antar umat beragama yang berbeda. D. Memperlakukan orang lain sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang E yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena di sini yang ditanyakan adalah dari sila kedua Pancasila, itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berarti mengandung nilai dasar kemanusiaan. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang D ini yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 adalah ada sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia mengandung nilai dasar. Persatuan ini artinya mengamanatkan setiap warga negara agar A. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. B. Membangun sikap saling mencintai sama makhluk Tuhan. C. Tidak suka memaksakan kehendak. E. Memperlakukan orang lain sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang E itu mencintai barang-barang produk lokal daripada produk asing. Nah, karena yang ditanyakan di soal nomor 5 adalah sila ketiga, itu kan persatuan Indonesia. Mengandung nilai dasar persatuan. Ini artinya mengamanatkan setiap warga negara itu agar mencintai barang-barang produk lokal daripada produk asing. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E, mencintai barang-barang produk lokal daripada produk asing. Lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini pertanyaannya Polri adalah salah satu perangkat penegak hukum di Indonesia. Dalam penegakan dan perlindungan hukum, Polri itu memiliki peran dan wewenang. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. B. Memeriksa dan mengadili semua kasus pelanggaran hukum. C. Melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa dalam pemeriksaan di depan hakim. D. Melaksanakan putusan tetap hakim atau eksekusi putusan. E. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Karena yang ditanyakan di sini adalah Polri. Jadi Polri adalah salah satu perangkat penegak hukum di Indonesia. Dalam penegakan dan perlindungan hukum, Polri itu memiliki peran dan wewenang, yaitu jawaban yang paling tepat adalah yang A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini ada berdasarkan Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran. Kejaksaan Republik Indonesia itu memiliki peran. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan juga penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau TKP. C. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. D. Mengadakan penghentian penyidikan. Yang E yaitu memberikan bantuan hukum bagi para terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 itu tahun 2004, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah yang C. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini ada menurut ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Berikut merupakan hakim yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung adalah A. Hakim pada peradilan umum. B. Hakim pada pengadilan tata usaha negara. C. Hakim pada peradilan agama. D. Hakim pada peradilan militer. C. Hakim konstitusi. Karena yang ditanyakan di sini menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009, berdasarkan
Hakim yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Yang A, hakim pada peradilan umum itu ada di bawah Mahkamah Agung. B, hakim pada pengadilan tata usaha negara. C, hakim pada peradilan agama. Dan D, hakim pada peradilan militer. Untuk jawaban yang paling tepat itu yang tidak ada di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 itu yaitu Hakim Konstitusi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah Hakim Konstitusi. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah E. Terima kasih untuk pembahasan soal di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.